ini di pojok kiri atas, diklik, ada di huruf D, transaksi inventory obat dan BHP medis alkes pasien, ya kan? Oke. Di Simeres Kanza setiap menu itu saling terintegrasi, ya kan? Yang pertama, ini ada data master namanya industri farmasi. Kita membuat data master mengumpulkan data-data industri farmasi yang akan kita masukkan ke dalam Simeres di info industri farmasi, ya kan? Nah, di sini sudah ada sebagian besar yang sudah dimasukkan oleh tim IT berdasarkan Simeres yang lama, ya kan? Apabila ada perubahan, tinggal diklik baru, pilih datanya, tinggal disesuaikan alamatnya Jalan nomor 10 dengan nomor telepon 081 000 000. Contoh seperti ini, ganti ya. Oke, ini yang industri farmasi. Kemudian kita pilih menu lagi di supplier obat alkes dan BHP. Data supplier ini kita masukkan data-data supplier yang selama ini masuk ke dalam rumah sakit ini. Contoh, kita masukkan, klik tombol baru, kita masukkan nama supplier PT Parit Padang, alamatnya Jakarta, kota Jakarta. Bank supplier kalau memang tidak tahu, di strip. Ini rekening supplier juga di strip data awal sementara, ya. Oke, kita simpan. Nah, kalau muncul error seperti ini dikarenakan data kode supplier ini tidak berurutan. Nah, seharusnya kan berurutan dulu. Nah, akhirnya saya ketik manual mana yang belum ada di sini. Klik simpan. Ya, ini diurutkan, dirubah, ya. Klik 3, klik ganti. Ya. Ini juga sama, kita urutkan, ya. Seperti itu ya. Jadi ketika dia akan mengambil nomor terakhir, ya, karena dia sudah berurutan, dibuat berurut. Kalau nanti ada tambahan lagi, silakan ibu ditambahkan lagi data supplier, nama supplier, ya kan? PT apa lagi? PT apa, MBS ya? MBS sudah ada. Deksa ya. Nah, PT Deksa, contoh alamatnya mana? Jakarta, kota Jakarta, dengan bank supplier tidak saya ketahui, saya strip dahulu, ya kan? Saya simpan. Nah, ini nanti silakan orang bagian logistik yang selama ini menerima faktur nanti ditambahkan dulu, dibuat dulu master-masternya. Kemudian ada nama satuan barang. Nah, kalau satuan barang ini kalau memang belum ada, silakan ditambahkan sendiri. Ya, dengan kode satuan, contoh RIM, nama satuannya RIM, kodenya, ya kan? Oke. Kemudian ada metode raci, nanti ini untuk teman-teman farmasi. Apa kategori metode raci? Ada puyer, salep, sirup. Kalau belum lengkap nanti ditambahkan metode raci apa, ya kan? Kita bikin master-masternya dahulu sebelum kita melakukan data yang lain. Kemudian ada konversi satuan. Nah, konversi satuan ini digunakan apabila ada faktur yang satuannya box. Ketika kita masukkan data ke sistem, otomatis terpecahkan menjadi satuan tablet, satuan terkecil, ya kan? Contoh seperti ini. Saya pernah menerima faktur dengan satuannya itu box, satuan besarnya box, isi per tabletnya itu 10 tablet.
seperti ini ya. Ada juga satu box isinya 20 tablet. Saya simpan lagi. Ada satu box sama dengan isinya 30 tablet. Nanti kita akan tahu ketika nanti di belakang ya. Ya. Kita bikin data masternya dahulu, ada yang 50 tablet. Ada yang satu box juga 100 tablet. Nah, di sini saya harus bikin kebalikannya. Dengan 100 tablet sama dengan satu box. Nah, oh sudah ada satu tablet satu box. Ada yang 50 tablet sama dengan satu box. Nah, ada yang 30 tablet sama dengan satu box. Nah, kita bikin konversi dulu kalkulatornya. Ya kan? 20 tablet sama dengan satu box. 10 tablet juga ada yang satu box. Nanti bisa ditambahkan. Satu box ada berapa pieces? Ada satu box berapa rim, ya kan? Nah, satuan terbesar menjadikan satuan terkecil. Nah, oke. Kita lanjut ke menu jenis obat Alkes dan BHP. Nah, di sini ada jenis obat Alkes dan BHP, ada obat oral, obat sirup, obat salep, ya kan? Kita bikin di sini. Ada Alkes, ada infus, ya kan? Obat cair, obat padat, obat serbuk. Nah, di sini nanti dibedakan. Ya kan? Mana sekiranya yang umum, jangan yang persup yang paling kecil jenisnya, ya kan? Cari yang umum, obat padat, ya kan, obat cair, obat serbuk, ya kan. Nanti dibikin sendiri di jenisnya ini. Nah, obat BPJS, obat umum, ya kan, terserah. Nanti yang menyesuaikan Bapak Ibu sekalian, yang di ruangan. Kemudian ada kategori. Nah, kategori ini dibedakan, formularium, non formularium, ya kan. Kategori. Ada jenis tadi. Nah, sekarang dikategorikan berdasarkan obat Fornas dan obat non Fornas. Ya. Caranya bikin baru, masukkan nama kategori. Tapi kalau sudah ada datanya di sini, tinggal kita klik formularium nasional. Klik tombol ganti karena kita mengupdate data yang sudah ada. Non formularium kita klik dulu, baru kita tambahkan nasional, klik ganti. Ya, nanti disesuaikan ya. Selanjutnya ada golongan. Golongan ini bukan golongan Alkes, bukan. Dia masih dalam jenis, masukkan sebagai obat narkotika, percusor, non psikotropika, itu golongan. Berdasarkan golongan jenis ya. Caranya hampir sama yang menu sebelumnya. Kemudian ada menu obat Alkes dan BHP. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dituntut untuk bikin master obatnya. Kalau kita tidak punya master obat, di sini kita dituntut bikin nama obat. Contoh, klik tombol baru. Kita cari, ada nggak nama obat di sini? Paratusin, ada. Paracetamol, Sanmol. Nah, ya kan? Kalau tidak ada, kita bikin baru, ya kan? Nah, industri farmasi kita masukkan. Ada nggak industri farmasi? Kalau tidak muncul seperti ini, kita panggil change-nya di folder IEM itu. Klik tombol kaca pembesar ini, ting dung. Nah, ya kan? Dia akan muncul sesuai dengan data yang ada di industri farmasi kita. Contoh, industri farmasinya dari Encefal, Alexa. Nah, contoh. Dengan nama barang paracetamol 50 mg, ya kan? Dengan kandungannya sama, apa yang sama? Sanmol, ya kan? Yang sama dengan paracetamol apa kandungannya? Satuan terbesarnya dalam bentuk box, satuan terkecilnya dalam bentuk tablet. Isinya berapa? 100 tablet dalam satu box. Ambil nilai yang terbesar, ya kan?
dengan kapasitasnya 50 mg, sama dengan ini. Ya, iya sama, bahasa disingkat kapasitas. Ya, bahasanya beda-beda ya. Jenisnya apa? Obat. Di sini kata jenisnya apa ya, obat. Saya ambil ini deh, tablet deh jenisnya. Kategori obat padat nggak ada ya. Atau saya tambahkan dulu jenisnya. Kita tambahkan dulu namanya obat padat. Nah, obat atau obat oral, ya kan? Ya kan? Oke. Nah, kita masukkan seperti ini. Kategorinya, dia kategorinya apa? Fornas. Nah, dengan golongannya non psikotropika, nggak ada ya? Narkotika, non psikotropika belum ada. Kita tambahkan dulu non psikotropika. Kita simpan, ya kan? Dengan harga dasar kita nolkan dulu, nggak apa-apa ya kan, nanti akan ya, kita nolkan dulu harga dasarnya, tanggal kadaluarsa kita sesuaikan, biarkan ini dulu ya, kita bikin data masternya dulu ini. Oke, simpan. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih alurnya. Yang pertama ya kan, alurnya anggap saja ini barang masih kosong, belum ada sama sekali di rumah sakit ini gitu kan. Kita ada pembelian, mau pembelian paracetamol 50 mg ke industri farmasi keluar ya kan. Berarti menu yang pertama yang harus dilakukan adalah pemesanan. Coba masuk menu, cari di sini namanya pemesanan. Pemesanan, surat pemesanan obat dan BHP. Nah, kita tujukan kemana? Ke supplier mana? Di sini kita pilih. Kita ke PT Deksa. Dengan pegawai siapa? Sesuai dengan hak akses login. Ya. Nah, ini tadi contoh chatnya ya. Ketika saya refresh kan dia berubah kan chatnya. Nah, jadi kita pilih Evalinda ini. Klik spasi. Maka kita akan mencari obat yang akan kita pesan, paracetamol yang 50 mg contoh. Dalam kita pesan contoh 10 box. Nah, dia satuan beli besar box. Dalam satuan kecil, nah kan. Harganya contoh nih, harga awal sekitar berapa sih per boxnya? Anggaplah 650.000 harga per box. Ya kan, kita tidak minta diskon, PPN biarkan aja juga sama PPN sekian 11%. Nah, dari sini sebelum kita simpan, maka ya kan, kalau seandainya barangnya lebih dari satu, silakan aja ditambahkan, dicari lagi Sunmol dengan Sunmol drop ya kan. Tablet ini satuannya beli 50. Nah, satuan beli ini bisa diklik nih. Satuan belinya ini data masternya belum saya tambahkan. Ini tinggal diklik satuan beli, tekan spasi. Nah, dia akan mencari, tidak ada konversi satuan yang dalam bentuk satuan kecil strip. Maka data barang ini harus kita luruskan dahulu dengan kita masuk data masternya lagi. Dengan Sunmol 500. Nah, ketemu nih datanya ya kan. Kita klik, kita sesuaikan. Sunmol itu dari industri farmasi mana? Triton contoh. Dengan kandungannya sama dengan paracetamol. Kalau lebih dari 1, koma aja. Ya. Satuan besar dia dalam bentuk box.
dengan satuan kecil dalam bentuk tablet. Isinya isi 100 per box dengan kapasitas 500 mg. Jenisnya obat oral. Nah, ini tinggal disesuaikan seperti tadi ya. Kategorinya, nah, golongannya. Nah. Oke, yang lainnya saya kosongkan dulu. Klik ganti. Maka ketika kita refresh, klik, nah, ya kan? Kita kosongkan dulu Sunmol, nah, 50 spasi, nah ini hanya harus dikeluarkan dulu. Iya, iya, yang ini ya? Enggak ada ini kayaknya. Kita coba keluar lagi ya, keluar lagi, klik keluar, kita masuk menu. Atau bisa jadi dikarenakan tadi ya di menu data master obat itu C-nya masih nyantol ya, masih gantung. Jadi kita pakai surat pemesanan lagi ya kan, pegawai atas nama Rinanti dengan suppliernya PT Dexa. Kita masukkan tadi paracetamol. Ini kita ya, kaca pembesar aja semua. Klik biar refresh. Ya. Paracetamol 50 ml sebesar 10 box dengan Sunmol. Nah, akan muncul kan? Jadi keluarkan dulu, masuk lagi. Ya kan? Biar ini auto refresh. Dengan jumlah 50 box. Oke. Harga kita minta harga per boxnya biasanya 650.000. Dengan ini harga per boxnya 725. Contoh. Kebesaran 255. Contoh seperti ini. Dengan PPN 11% sekian. Nah, ini kan masih surat pemesanan, ya kan? Sebagai dasar kita ada proses inputnya. Ya kan? Dengan dicetak sebagai siapa yang mengetahui apotekernya. Ya kan? Contoh seperti ini. Dengan kepala bagian keuangan siapa? Valinda. Cetak. Nah, ini bisa dijadikan sebagai dasar surat pemesanan kepada supplier. Ya kan? Ditandatanganin oleh ini sebagai ada bukti input awal, ya kan? Nah. Oke, kita tutup, kita simpan setelah dicetak. Yes. Ya kan? Kita kasihkan kepada supplier PT Dexa tadi. Ya kan? Kita serahkan kepada supplier PT Dexa. Ternyata barang tersebut datang. Ya kan? Pakai menunya menu mana? Tetap pakai surat pemesanan obat dan BHP. Kita cari di tombol cari di bawah, klik tombol cari. Nah, kalau tanggal pemesanannya itu kemarin atau kemarin lusa atau yang minggu yang lalu, tinggal mundurkan tanggal di tanggal 1. Ya. Kita cari tombol refresh, atau ternyata banyak pemesanan nih. Kita tinggal filterisasi berdasarkan PT mana? PT Dexa. Jadi biar surat pemesanan yang dari PT Dexa itu yang kita verifikasi, yang sebagai barang datang kita cari. Kan biar nggak banyak nih yang munculnya. Ini di atasnya adalah filterisasi. Ya. Oke, dari surat pemesanan ini kan statusnya proses pesan Mas Ian. Ternyata barang tersebut sudah datang. Bagaimana langkahnya? Tinggal di nomor pemesanan ini, tinggal diklik sudah datang. Klik kanan sudah datang. Nah, oke. Setelah itu ternyata dari pemesanan ini berbeda dengan faktur. Kalaupun sama mungkin oke ya 10, 50 sama barang yang diminta. Ternyata di faktur yang datang ini cuma 25 box. Gak ada barangnya. Ya kan?
adanya 25 box. Pasti sebelum faktur dikirim pasti dari pihak supplier konfirmasi adanya cuma 25. Oke, ACC. Ternyata faktur berbeda dengan surat pemesanan, ya kan? Nah, kita masukkan ya kan 10 box ya kan, dan sesuai sama. Oh, ternyata yang paracetamol sama 50 box, yang Sunmol berbeda, dia dapat 25 box, dan harganya ada perubahan. Karena ada kenaikan harga, kondisi BBM naik, harganya jadi 800.000 per boxnya. Contoh, ya kan? Ini juga naik, ya kan? Harganya 345.000. Karena harganya sebelumnya adalah kosong, tidak ada harganya, kita masukkan harga yang terbaru. Jadi ketika harga lama nanti akan ngupdate ke harga yang baru berdasarkan faktur yang baru. Di sini menggunakan HPT atau harga pokok terbaru atau gimana? Jadi kalau ada kenaikan harga, yang dipakai harga baru masih atau harga lama? Itu kalau plus margin, ya kan? Kalau ada marginnya kan? Enggak, ini yang harga belinya. Harga beli, harga jual nanti sudah per plus margin itu beda, plus PPN plus margin itu beda. Yang keuntungan itu kan ya. Nah, itu nanti beda. Ini yang belum masuk ke situ. Nah, kita ternyata ada perubahan harga dari harga lama, ya kan? Kita klik tombol G. Tombol G ini untuk mengganti harga lama menjadi harga yang terbaru. Jadi biar apa ya namanya? Meskipun barang sisa berapa, sisa 5, tetap nanti ketika kita jual pakai harga yang terbaru. Biar tidak ada kerugian gitu kan. Kecuali kalau rumah sakit pemerintah itu ada FIFO, harga lama, barang lama, harga lama, barang baru, harga baru. Tapi rata-rata rumah sakit swasta itu biasanya pakai HPT, harga pokok terbaru. Itu. Ya. Nah, tanggal kadaluarsa di tanggal 01/01/2030. Contoh 2009, contoh seperti ini. Dia dapat diskon senilai 5%. Nah, nanti tinggal digeser pakai kursor ke kanan. Nah, nanti akan muncul totalnya. Sama ini cuma dapat diskon 7%. Nanti akan muncul totalnya di sebelah kanan. Kalau ada nomor bed dimasukkan, silakan nomor bednya IX. Contoh seperti ini. Oke, ini sudah fix sesuai dengan faktur, nilai totalnya plus PPN-nya juga total tagihan 17 juta sesuai dengan faktur. Ya kan? Dengan petugas siapa yang entry, ini sesuai hak akses login nanti. Nah, di sini sama sistem ditanyakan kapan dia tanggal datang, kapan tanggal fakturnya, kapan jatuh tempo pembayarannya. Ini disesuaikan dengan faktur. Ya kan? Dan lokasi pertama kita masukkan ke mana? Alur pertama. Karena semua muara barang itu adalah di gudang. Gak usah direkam, gak apa-apa Ibu. Di sini sudah saya rekam. Nanti tinggal bisa ditonton ulang. Ya. Ya. Oke. Nanti tinggal di lokasinya. Karena barang masuk awal itu kan tidak langsung ke farmasi, pasti ke gudang obat dulu. Ya kan? Kita masukkan ke gudang obat. Nah, gini. Oke, kita simpan. Yes. Nah, di Kansa itu ada namanya verifikasi faktur. Verifikasi faktur artinya faktur yang Anda terima itu harus Anda foto, harus masukkan ke dalam sistem. Apakah benar yang kamu faktur input itu benar ada bukti fakturnya? Beda lagi dengan surat datang, surat jalan aja kan, masih belum bisa dianggap sebagai finalisasi, ya kan? Kita masuk ke menu penerimaan obat dan BHP. Penerimaan, ini yang tengah ini. Klik, ada di tombol cari. Ini kan menunya yang tadi kan, yang saya bikin tadi kan, di tombol cari. Nah, ini sudah ada yang masukkan. Nah, di sini tinggal kita masukkan, ya kan,
kita pilih nomor fakturnya. Kalau ternyata di sini ada 2 faktur, saya pengen filter dari suppliernya PT Dexa tadi, kita klik spasi, kita refresh, maka hanya muncul faktur yang dari PT Dexa. Kita klik nomor fakturnya, di sebelah kanan ada tombol panah. Nah, kita ambillah fotonya, fakturnya, kita foto. Oh, ini nggak ada HTTPS-nya soalnya. Nah, kita ambil, klik, kita simpan foto fakturnya di foto gini, ya kan? Atau kalau pakai kamera yang kayak gini nih, tinggal gini kan aja kan, ceklik gitu kan, simpan, proses upload selesai, silakan tutup browser, kita close, oke. Kita refresh, masuk tidak? Oh, ini kayaknya aksesnya ini, ya kan, dikarenakan domainnya ini. Sebenarnya kita refresh harusnya sudah muncul di sini. Harusnya sudah muncul. Nanti tinggal dicek aja sama tim IT ya untuk aksesnya. Kenapa dia nggak ngupload, kayaknya hak aksesnya. Aksesnya di foldernya, dia nggak bisa ngupload. Ya. Oke kan? Nah, statusnya belum dibayar. Artinya masih proses, kan dia naik ke keuangan. Nantinya ketika ada jatuh tempo baru dibayarkan nanti oleh pihak keuangan. Oke. Ini sudah masuknya. Nah, sekarang dari teman-teman farmasi atau apoteker, dia bisa ngecek berapa sih kevalitannya dari pemesanan sampai terbitnya faktur. Kita masuk menu, di sebelahnya penerimaan itu ada namanya, di bawah sendiri itu ada namanya verifikasi penerimaan obat Alkes dan BHP. Kita cek semua. Nah, nanti akan muncul dari PT Dexa pemesanan senilai sekian dengan faktur yang datang senilai sekian, tanggal fakturnya sekian, lama hari pengiriman berapa hari. Status belum dibayar, masuk ke depo gudang obat dengan ketepatan indeks. Kalau 2 itu nilainya untuk tepat, 1 itu kurang, 2 tidak nol, maka nilainya 5. Ketepatannya 83%. Nah, ini suatu saat bisa dijadikan sebagai ilmu oleh teman-teman apoteker gitu. Kalau suatu saat ada apoteker sekolah ya, terhadap verifikasi ketepatan faktur obat di rumah sakit Bunda Jeka Medi, ya kan? Nah, nih, jadi intinya seperti alurnya ya. Nah, untuk masalah stok bagaimana Bapak? Nah, kita bisa lihat di Simeres banyak sih kalau untuk melihat stok, ya kan? Pakai per obat sendiri bisa, per ruangan sendiri bisa, atau per semua ruangan itu bisa. Nah, yang pertama kita bisa lihat di kartu stok. Ada di sini pengguna obat Alkes dan BHP. Klik. Nah, di sini kita tinggal filter, di filter data di atas. Kita masukkan, kalau pengen semuanya dimunculkan, ya kan? Maaf, bukan di pengguna obat, di sini, di riwayat obat Alkes dan BHP, kaca pembesar ini. Nih ya, coba buka menu ini, di menu yang di riwayat obat Alkes dan BHP. Nah, maka akan terbaca seperti ini nih, ya kan? Ada masuk Trewe, Acarbose, paracetamol. Nah, kita masukkan di barang ini, pilih filterisasi barang berdasarkan sanol. Paracetamol tadi. Nah, paracetamol stok awalnya kosong, ya kan? Kemudian ada masuk 1000, benar kan? Tadi kan saya masukkan senilai 10 box menjadi 100 tablet. Ya kan? 10 box menjadi 100 tablet. Nah, seperti itu ya.
Jadi dikali 10 kali 100, makanya masuk 1000 tablet, stoknya masuk gitu loh. Ya, termasuk yang tadi sunmol juga sama. Atau nggak pengen difilter barang, pengen filter berdasarkan lokasi, ada di gudang obat, kita refilter. Nah, ada paracetamol masuk 1000 sama paracetamol masuk 2500. Tadi saya masukkan senilai 25 box kali 100 tablet. Ya. Karena tadi saya pilihannya di box yang paling yang tertinggi di 100. Nah, nanti kalau ketika di penerimaan tadi, di penerimaan di surat pemesanan cari, ya kan, ini ketika sudah datang, oh ini nggak bisa muncul lagi karena statusnya sudah kita verifikasi, ya kan? Kita verifikasi dia nggak muncul, ya. Jadi kalau sudah datang dia nggak muncul. Kecuali kalau ini kita statuskan lagi menjadi status proses pesan, kemudian status sudah datang, maka dia muncul. Kalau statusnya sudah datang, kita klik lagi sudah datang, maka nah, di sini ketika di satuan beli tadi saya pilih yang 1 box 30, nanti beda kasusnya. Ya kan? Karena tadi di satuan boxnya saya tidak memilih yang konversi mana, maka dia akan ngambil yang tadi sesuai di data master 100 tadi yang di sini. Paracetamol. Nah, dia ngambil yang satuan terbesar isinya 100 ini. Dia ngambil default. Ya kan? Karena tadi pas waktu penerimaan, ya kan, pas waktu penerimaan saya di sini tidak memilih berapa yang datang per boxnya, isi 50 atau isi 30 atau isi 100. Seperti itu, ya. Oke. Kita kembali lagi ke menu riwayat tadi. Riwayat obat Alkes dan BHP. Nah, di lokasi gudang. Nah, oke. Nah, dari sini tinggallah, kan orang gudang sudah punya barang nih. Nah, ketika sudah punya barang, apakah langsung dikasihkan ke farmasi? Ini farmasi saya kasih. Tidak. Ada namanya proses permintaan dari farmasi, ya kan, ke gudang. Sebagai dasar saya inputnya. Pilih menu, dicari namanya permintaan obat dan BHP. Di sini, orang farmasi. Pilih pegawai atas nama siapa. Nah, dengan ditujukan ke gudang obat, saya tujukan ke gudang obat asal permintaan farmasi. Mana ini? Nggak ada. Apotek lah. Nah, kita cari data barangnya. Kita klik tombol kaca pembesar. Nah, ya kan? Kita masukkan barangnya tadi, namanya paracetamol. Saya minta ini 50 tablet sama sunmolnya 100 tablet. Nah, keterangan penting sangat dibutuhkan. Contoh, ya kan? Kemudian orang farmasi klik simpan. Gudang saya sudah entry data melalui permintaan, tolong divalidasi. Ya kan? Nggak perlu pakai kertas lagi, bawa cetakan, nggak perlu. Tinggal konfirmasi, gudang saya udah entry data. Oke, orang gudang tinggal cek di menu cari, tetap menunya permintaan obat dan BHP. Kita cari. Nah, oh di sini ya atas nama Rusia. Dari farmasi minta, ya kan, untuk tanggal hari ini, ya kan. Tinggal orang gudang dicek apakah ada stok gitu kan. Oh, ada, kita kasih, ya kan. Klik kanan disetujui mutasi atau stok keluar. Nah, di sini ada dua. Disetujui mutasi itu adalah stok pada gudang berpindah pada farmasi. Jadi di gudang berkurang, di farmasi bertambah. Ya kan? Kalau disetujui stok keluar, ini dianggap kita gudang mengeluarkan barang entah kemana, dianggap habis pakai. Nggak tahu kemana gitu kan. Dianggap langsung habis. Atau ada korban bencana.
Gudang kita ngeluarkan barang 10 box, dikasihkan ke korban bencana, itu pakai stok keluar. Ya kan? Tapi tidak pakai permintaan ini. Ada namanya menu mutasi di sini. Di menu mutasi obat dan BHP langsung dimasukkan dari gudang ke mana gitu kan? Maaf, bukan mutasi, stok keluar. Cari stok keluar. Nah, ini gambar keranjang ini. Jadi kalau suatu saat ada korban bencana, catatan korban bencana, petugas yang mengeluarkan adalah atas nama ini. Nah, dikeluarkan. Paracetamol stok diambil 100 tablet. Nah, stok tidak mencukupi. Nah, karena di sini kita milihnya di apotek. Coba kalau kita pilihnya di gudang. Nah, dengan paracetamol gudang obat tadi. Jadi dia akan muncul sesuai yang ada stoknya. Ya kan? Nah, stoknya nanti akan muncul di sebelah kanan. Stoknya 1000, masih sisa 1000 yang di gudang. Jadi setiap unit sistem itu sudah membaca stok dia. Ya kan? Nah, oke, nanti yang transaksi keluar. Sekarang kembali lagi yang permintaan ini. Kita kembali ke permintaan. Setelah farmasi ngentri, orang gudang validasi di tombol cari. Nah, dari sini tinggal kita klik kanan, disetujui mutasi. Nah, dengan keterangan diambil oleh si Aji. Tanggal pengambilan, tanggal ini ya kan, saya keluarkan tanggal ini dengan, wah kamu mintanya 100 kebanyakan, saya kasih 80 ya, gitu kan. Nah, kemudian ini oke, saya kasih 50, ya kan. Saya simpan. Oke, barang silakan dibawa ke farmasi. Nah, setelah itulah farmasi bisa melakukan pemberian obat kepada pasien. Karena stok sudah menambah di farmasi. Kalau tadi masih belum bisa. Gitu, ya. Nah, kita cek di riwayat lagi di menu kartu stok. Namanya riwayat obat dan BHP. Nah, kita cek lokasinya dari gudang dulu. Oh, ternyata paracetamol masuknya 1000 ya kan, menjadi stok akhir, kemudian dikeluarkan menjadi stok awal, dikeluarkan 50, sekarang sisanya 950 yang ada di gudang. Ya kan? Sunmol juga sama. Stoknya awalnya 2500 menjadi stok akhir, kembali lagi ke stok awal, dikeluarkan 80. Ternyata sisa stok sekarang di gudang 2420. Kita cek yang di lokasi apotek tadi. Nah, kita refresh. Oh, ternyata di apotek ada 50 masuk menjadi stok akhir sekarang di status proses namanya mutasi. Siapa petugas yang melakukan entry data? Si Aji dengan lokasinya di apotek. Keterangannya apa? Jadi ini semua tercatat sebagai namanya kartu stok secara sistem. Kalau yang kartu stok yang ada di obatnya itu biarkan tetap ada karena sebagai manual kita. Artinya dalam 1 bulan cek di sistem dengan kartu stok yang di atasnya obat itu sama atau tidak. Kalau tidak sama, maka di saat itulah dinamanya dilakukan stok opnam. Penyesuaian obat berdasarkan stok real sama dengan stok di sistem. Gitu. Ya. Nah, kira-kira dari orang logistik ada yang sekarang ya kan, ada di menu namanya opnam. Sebenarnya dalam pengertian stok opnam ini ya kan, atau di kaca pembesar ini tetap di menu D, cari menu opnam. Menu opnam. Nah, ini stok opnam, ya kan? Contoh, barang sekarang di lokasi
Nosat kategori obat. Oh, nggak ada change-nya. Bentar. Belum saya refresh di kategori tadi. Jenis farmasi, jenis obat, kategori obat. Duh, oh putus. Makanya tadi nggak mau buka. Nah. Jadi contoh kasus seperti ini nih. Dikarenakan barangnya kosong, ya kan? Agar bisa masukkan ke billing, ya kan, ke tagihan, maka yang harus dilakukan adalah kita namanya buka menu stock of name. Stock of name. Kita pilih lokasinya di apotik. Contoh, kita tampilkan klik kanan di sembarang tempat, ada tampilkan yang belum di opnam atau semua stok. Stoknya kan masih kosong gitu kan. Nah, dia loading akan mengambilkan stok di apotik, ya kan? Nah, load data ini tergantung koneksi jaringan juga, koneksi ke database juga, ya kan? Karena data di farmasi itu saking banyaknya. Nah, di menu pengajuan obat dan PHP. Ini pengajuan obat dan BAP. Jadi saya berencana pegawai yang atas nama Rinanti, keterangan ingin pengadaan obat sekian, ya kan? Tanggal kita cari obatnya. Contoh seperti ini nih. Paracetamol, ya kan, 500 tablet nilai 100 dan Sanmol tablet senilai 50. Nah, kita klik simpan. Yes. Ya. Orang keuangan tetap pakai menu di pengajuan obat dan BHP, berarti hak akses harus diberikan oleh tim IT. Tinggal di tombol cari ini, ya kan? Nah, ini. Nanti di ACC atau tidak? Disetujui. Nah, kalau disetujui, maka dia akan terbit surat pemesanan tadi. Nah, ini, ya kan? Dia akan terbit ke surat pemesanan yang awal tadi. Gitu. Kalau tadi kan saya pakai pengajuannya manual, artinya kan saya langsung pemesanan, artinya langsung minta tanda tangan. Tapi kalau dari sini, Anda cuma konfirmasi, oh Anda ingin pengadaan obat sekian, oke ACC. Nah, teman-teman dari orang gudang tinggal klik kanan, disetujui, ya kan? Kemudian tinggal terbit surat pemesanan. Saya proses pengajuan dulu, klik disetujui, maka bisa dikorek surat pemesanan, tinggal dicetak oleh siapa apotekernya dan siapa kepala bagian keuangannya. Cetak seperti ini. Maaf coba kalau ini harus diisi dulu ya. Seperti itu. Ya. Karena memang tadi saya di awal tidak ada pengajuan, langsung surat pemesanan. Tapi kalau ini ada proses pengajuan, pemesanan, penerimaan, permintaan, mutasi. Nanti sampai ke pemberian. Ntar lagi yang di farmasi. Gitu ya. Ada proses perencanaan yang pakai pengajuan tadi. Ada proses pemesanan untuk pembeliannya. Ada proses penerimaan dia obat datangnya, ya kan? Ada proses mutasinya sesuai permintaan dari unit farmasinya. Itu kalau itu tertib, yakinlah stok yang pada di unit ini pasti akan real sama semua. Tidak ada namanya pencarian stok-stok minus, ya kan? Nah, oke, saya kembali lagi ke menu tadi stok of name ya. Seandainya dari tadi yang di farmasi tadi ada obat yang seharusnya kita masukkan ke billing tapi stoknya obatnya kosong,
orang farmasi di saat itu bisa melakukan stok opnam, lokasi, apotek, ya kan? Kita contoh yang paratusin. Nah, kita dikasih paratusin deh. Stoknya tampilkan semua stok. Ya kan? Stoknya kosong. Ya kan? Kita anggap aja stoknya itu ada 50 sekarang. Ya kan? Stoknya 50, keterangan disesuaikan dikarenakan obat ini mau diklaimkan asuransi. Nah, disesuaikan dikarenakan obat ini mau diklaimkan asuransi. Jadi ya, nah, jadi seperti apa? Panjang lah seperti apa? Nah, kan ya. Klik simpan. Yes. Maka kita klik kanan tampilkan semua stok, seakan-akan stoknya 50. Nah, ini baru bisa dilakukan pemberian obat kepada pasien secara billing. Tapi kalau secara real kosong. Itu ya. Saya terangkan. Sirkulasi obat dan BHP, dia hanya memunculkan obat berdasarkan tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Ini berdasarkan sisa stok terakhir saja yang dimunculkan dari seluruh barang di rumah sakit. Ya. Lama pemrosesan ini tergantung jumlah barangnya yang ada di sistem kita sama koneksinya. Kalau barangnya sedikit dengan koneksi cepat ya cepat. Tapi kalau barangnya banyak dengan koneksi lambat ya butuh proses hampir 5-10 menit. Gitu ya. Nah, karena dia mencari semua stok yang ada di rumah sakit, bukan di unit tertentu saja. Nanti kalau mencari di unit tertentu, nanti ada klik kanan di situ, di sembarang tempatnya itu, nanti ada munculkan berdasarkan ruangan mana yang akan kita cari, stok terakhirnya. Nah, kita tunggu. Di menu sirkulasi. Nah, sirkulasi obat alkes dan BHP. Nah, kalau kita klik tombol semua, ya kan, nanti akan muncul semua obat yang ada di rumah sakit. Tapi kalau kita klik kanan, tampilkan per lokasi, ya kan, hanya memunculkan sisa stok yang ada di gudang. Nah, dia proses nyari. Nah, seluruh barang yang ada di gudang dia dicari stoknya. Jadi dia hanya muncul seperti itu. Tapi kalau klik tombol semua tanpa pakai klik kanan tadi ya semua stok yang ada di rumah sakit terbaca di sini. Stok seluruhnya, stok kumpulan. Ya kan? Terus dari mesin biasa. Nah, nanti sambil dicoba ya. Kalau dicoba ini terus habis waktunya nanti. Nanti di sini juga kita bisa melihat sisa stok. Jadi seluruh stok yang ada di setiap ruangan berdasarkan obat. Contoh nih, saya punya paracetamol, nanti akan muncul stok yang di gudang berapa, di apotek berapa, di ruangan juga berapa, nanti akan muncul. Nanti kalau ini saya buka ngelut lagi. Ya. Ngelut lagi. Termasuk stok akhir farmasi di lokasi, stok akhir di apotek bulan 4, nanti akan muncul stok sisanya yang hanya muncul di bulan 4 saja. Kalau kita pakai resep, orang farmasi tinggal buka menu farmasi, daftar resep dokter, ceklik. Nah, di hari ini belum ada resep. Coba kamu bikin resep. Nah, di hari ini belum ada resep, ya kan? Contoh kita mau validasi resep yang kemarin lah, contoh. Atau ini masih dicoba di entry resep dulu sama dokter Saiful. Nah, Ctrl C, Command C, Ctrl C. Contoh deh, saya juga mau ngentry ini resep ya.
Ada Pipin Widianingsih, dia mau di-entry resep obat, input resep paracetamol 50 dikasih 30 dengan Sanmol dikasih 30. Ini dokter ya, ini ranahnya dokter dengan aturan pakai 1. Nah, simpan. Nah, berarti orang farmasi tinggal buka menu farmasi di daftar resep dokter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oh, ada resep, ya kan, yang masuk kepada farmasi, ya kan? Di sini farmasinya berapa? 1, 2, 3. Ruangan unitnya 1, 2. Hah? 2. Farmasi rawat inap sama rawat jalan ya? Oh iya. Nah, ini rawat jalan, yang rawat jalan. Nah, bentar masih adzan dulu. Loh, kok dimatikan? Biarkan dulu azan. Ya kan? Detail rawat jalan. Di sini ada pasien atas nama Pipin, Poliklinik THT mendapatkan 2 obat ini, ya kan? Ada pasien namanya Hendri mendapatkan obat ini, ya kan? Nah, karena ini ada kesalahan ngentrinya 2 kali pada barangnya sama. Nah, di sini kita tinggal validasi. Pilih di resep rawat jalan Pipin ini, klik validasi. Nah, ternyata barangnya sama, ngentrinya kedobelan. Nah, ini kita kosongkan. Nah, kita hapus yang bawah karena yang diambil cuma atas, ya kan? Aturan pakai mau kita sesuaikan dengan aturan pakai yang ada di farmasi. Ini diklik, geser ke kanan pakai kursor yang di keyboard arah kanan, ya kan? Nah, nanti tinggal pilih data pada master template. Cara nambahkannya ini ada di tombol plus yang di bawah. 3 kali 1 setelah makan malam jam 20.00, ya kan? Kita simpan. Nah, alarm tersebut akan berbunyi setiap ada resep masuk, ya kan? Ya kan? Kita keluar. Nah, di sini masih belum muncul. Kita klik tombol kaca pembesar untuk menambahkan change. Nah, 3 kali 1 jam 20.00. Nah, karena tadi di sini K ini nggak perlu dicentang ya. Karena kalau ini K dia akan mengurangi berdasarkan kapasitas, ya kan? Ya. Oke, ini yang umum dulu tanpa racikan. Ntar kalau yang racikan. Kita klik simpan. Kalau ada embalase atau tuslah silakan dimasukkan. Ya kan? Contoh tuslahnya adalah 1000 per obat. 100 per obat. Nah, stoknya masih sisa 100. Apa? Nah, baca lagi di Permenkesnya. Ya, nanti searching aja apa itu tuslah, apa itu embalase ya. Googling. Intinya kalau secara kasar embalase adalah plastiknya, tuslahnya adalah jasa untuk farmasinya. Tuh. Tapi ada yang bilangnya uang R, ada yang bilangnya JPR, nah, bahasanya beda-beda. Ya. Ya. Nah, kemudian kita klik simpan, yes. Maka di sini sudah akan terbit, ya kan? Obat ini diterbitkan oleh resep Dr. Anjar Arum, ya kan, dengan ini. Nah, di sini silakan teman-teman farmasi cetak aturan pakai. Nah. Nggak, kan kertasnya udah ada, printernya udah ada, nggak perlu pakai kertas lagi, nulis lagi. Tempel, ya kan? Ya. Oke. Sebagai SKP sudah muncul nama, tanggal lahir, nama pasien, ya kan, nomor RM, ya kan. Nah. Oke, kita ulang lagi. Ini ada pasien yang, nah, statusnya sudah terlayani. Ini yang belum terlayani, Hendri. Klik validasi,
Nah, oke ya. Dia dapat 3 way stop, ya kan? Dengan 3 kali 1 kita sesuaikan di sini aturan pakainya. Geser ke kanan, pilih yang 3 kali 1 dioleskan tipis pada kulit. Contoh seperti ini. Dengan kondom kateter 4 bungkus per 6 jam dihabiskan. Kita klik simpan. Yes. Nah, ini sudah jadi kan? Dengan resep ini obatnya ini. Nah, di sini tinggal klik kanan pada nomor resep. Mau pakai model 2 juga boleh. Model 2 bedanya dia pakai kertas ini 0 karena tanggal lahirnya belum diisi pada data pasien. Nah, mau pakai model 3 yang kertasnya agak panjang, ya kan? Biasanya untuk yang obat biru, ya kan? Untuk, ya kan? Yang pakai kertas biru. Nah, ini bisa dijadikan sebagai label daftar obat. Nah, ini sebagai untuk klaim. Biasanya biaya asuransi kan minta itu kan resepnya. Nah, atau mau pakai yang pakai gini, lembar pemberian obat. Nah, atau yang model 2 yang ada QR code-nya. Nah, yang kayak gini yang ada signanya. Nah, ya kan? Yang ada signanya. Nah, terserah kalau yang tadi tanpa tanda tangan, tanpa ada signanya, yang nomor 2 yang ada signanya. Printernya ada enggak? Ada printernya. Banyak kok printernya. Mantap. Ya kan? Nah, oke, ini yang statusnya akhirnya terlayani semua. Nah, alarm tersebut akan mati, tidak akan berbunyi lagi. Nah, beda lagi kalau kita mau ngentri resep racikan dokter, ya kan? Nanti contoh ada resep racikan, ya kan? Entry obat racikan, input resep. Racikan di sini ya. Dokter ngentri racikan. Cari paracetamol. Silakan masukkan racikan. Oh, di sini kita masukkan racikan puyer. Metode racik kita pilih puyer. Jumlah raciknya berapa? 10 deh. 10 aturan pakainya kita pilih yang 3 kali setelah makan malam. Nah, kalau keterangan kita strip. Nah, kita masukkan paracetamol yang 50 mg. Ya kan? Nah, dengan P1 kapasitasnya 50, kandungannya berapa? Atau yang berapa? 1/4. Ya kan? Nanti kandungan 12,5 ya. Nah, jumlahnya dapat 2,5 ya. Jadi kita masukkan mau 1/4, ya kan? Dengan jumlahnya dapat 5. Kalkulatornya sudah nggak pakai. Kalkulatornya sudah ada. Jadi dokter sudah tinggal masukkan ini aja. Kalau racikan, ya. Kemudian kita tinggal klik simpan. Yes. Nah, oke. Maka teman farmasi tinggal masuk di menu farmasi lagi, daftar resep dokter. Nah, ini akan muncul status belum terlayani. Dengan detail rawat jalan, detail obatnya. Nih. Ya kan, status racikan puyer, ya kan? Dapat 5 tablet. Ya kan? Nah, kita validasi. Diklik validasi, ya kan? Diracikan. Nah, tinggal kita simpan. Apakah mau simpan? Iya. Ini sudah jadi obat racikannya. Paracetamol tinggal kita cetak aturan pakainya. Dapat puyer 10 puyer 3 kali 1 setelah makan malam jam 8. Ya. Gimana, Pak? Oh, mau nambahkan? Edit aja ntar di reportnya. Itu enggak langsung otomatis dari pas pada saat pengikutan obat itu. Tanggal expirednya.
non badge itu lagi. Itu pakai badge itu. Wah, itu ya kok pengen susah lagi itu. Enggak apa-apa kalau pengen ntar aja itu ya. Syaratnya nanti kalau mengeluarkan obat juga harus tahu obat itu batch berapa dan Penyerahan obat. Jadi ketika pasien datang, ini kita serahkan obatnya. Ya kan? Enggak bisa penyerahannya. Penyerahan obat kok enggak bisa ya? Belum bisa dong. Oh. Oh, kan enggak bisa. Apa hanya untuk rawat inap penyerahan obat? Enggak kan? enggak rawat jalan barang. Hanya untuk rawat jalan toh, tapi enggak bisa. Atau mungkin obat sebelum tervalidasi. Resep itu caranya kayak gini, langsung. Jadi contoh ada nama pasien rawat jalan, pakai kertas resep kertas ya. Rahaman ini tinggal klik kanan obat pemberian obat atau klik 2 kali pada dokter yang dituju. Klik. Ini yang sudah terverifikasi artinya billingnya tersimpan, yang belum. Rahaman ini. Klik. Nah. Dia dapat obat Sanmol dengan dapat jumlah 7. Aturan pakai kita pilih sesuai ini. Kita simpan. Yes. Obatnya dokter resepnya apakah ini? Dia akan menanyakan dulu sebelum disimpan, kemudian simpan lagi. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau resep pakai kertas. Kasus resep rawat inap di farmasi tetap daftar resep dokter, tapi dia pasiennya rawat inap. Nah, di sini kita pilih ada pasien atas nama Eki Eltasari. Kita cek detail rawat inapnya. Oh, dia dapat kodein sama Treyway. Kita cek permintaan stok pasien nggak ada, detail stok nggak ada permintaan lain, cuman ada permintaan resep rawat inap. Kita klik validasi. Ngambil barangnya di apotek sesuai penempatan pasien kelas 2. Barangnya sesuai dengan aturan pakai, kita sesuaikan. Nah. Klik simpan. Iya. Oke, sesuai dengan resepnya ini. Seperti tadi, cetak aturan pakainya. Atau pengen disimpan lembar pemberian obatnya, ya kan, sebagai berkas klaimnya yang nomor 3 ini, yang untuk kelengkapan berkas klaim, ya kan, atau di save dulu pakai PDF, ya kan, seandainya mau pakai digital, ya. Nah, oke, nah dari sini, ya kan. Seandainya ternyata ada retur, ya kan? Bagaimana penerapan retur kalau resep yang sudah diberikan ternyata masih ada sisa, direturkan ke farmasi? Caranya orang farmasi pilih rawat inap, pilih nama pasiennya, klik kanan obat, retur obat. Mana retur data, retur obat barang alkes dan PHP. Klik retur. Nah, dia akan mengambil siapa petugasnya yang mengentri, dan kalau nomor nota nggak ada, kita masukkan nomor rekam medisnya aja nggak apa-apa, ya kan? 040413. Contoh seperti ini, ya kan? Kita pilih barangnya, klik barang. Nah, dia akan muncul obat-obat yang pernah diberikan sesuai resep saja, ya kan? Nggak akan muncul barang yang lain, hanya muncul obat-obat sesuai dengan resep yang pernah diberikan. Tadi kan saya ngentri dua obat ini kan. Nanti kalau ada 10 resep, ya nanti beberapa obat nanti akan muncul di sini, mana yang barang mau diretur, gitu. Tadi kan dia dapat 10, dapat berapa tadi kan, sesuai dengan pembelian 10 sama 2, ya kan? Ini diretur yang kodein jumlah returnya 2.
Kita anggaplah di retur ya kan, masukkan ke keranjang dulu, tambah. Jangan langsung simpan, tapi tambahkan dulu masuk ke dalam kolom ini yang direturkan, masukkan ke dalam keranjang dulu, klik tambah. Baru setelah ada tambahan, kalau ada tambahan retur lagi silakan. Ternyata yang triwet tambahan retur juga 1, masukkan keranjang lagi. Kalau sudah selesai, dianggap returnya selesai, sudah nggak ada barang lagi, baru tinggal klik simpan. Apakah benar? Iya. Maka stoknya apakah kembali? Iya, akan kembali ke farmasi. Nanti kita cek di riwayat. Dan pada di billingnya, klik kanan, billing pembayaran pasien, nanti akan muncul nih. Nah, obat sekian, dapatnya 4 sama 20, diretur 2 sama 1 ya kan. Total obat retur, total obat bersih sekian. Ya kan? Kalau ada PPN-nya nanti ditambahkan PPN sekian, ya. Kita cek di menu riwayat tadi, menu riwayat obat Alkes dan BHP pada lokasinya gue apotik. Nah, klik refresh. Nah, ini akan muncul. Ternyata kodein, kita cari filter lagi berdasarkan stok kodein. Kita refresh. Nah, kodein ada stok awal 95, stok keluarnya 10 menjadi stok akhir menjadi stok awal. Nah, ada keluar 10, ternyata kembali lagi 2, stoknya menambah menjadi, berarti stok hari ini di apotik sisa 67. Apakah benar dengan di realnya yang di raknya itu? Oh sama, selesai sudah. Ya, ini seperti itu. Untuk tanggal opnam orang gudang, kalau masuk farmasi sih nggak masalah ya, stok opnam. Dipastikan untuk orang gudang, ketika Anda ada stok opnam, lagi stok opnam nih di hari ini di tanggal 8, di tanggal 31 nih. Jangan ada transaksi mutasi di tanggal 31. Karena kan Anda sekarang ini kan lagi menyesuaikan. Nggak mungkin dong tiba-tiba. Contoh nih, si Aji, dia bukan pasien di sini, nggak pernah punya rekam medis ya kan. Ibu tinggal pakai menu sebenarnya kalau secara aturan farmasi kan nggak boleh kan. Dia kan harus terdaftar dulu, harus ada resep dokter kan. Nah, tapi berhubung kita cari bisnis, cari duit ya kan. Nah, pakai menu farmasi, penjualan, input penjualan. Contoh, si Aji dia datang, catatan ya kan, pembelian sendiri tanpa resep. Dengan pasiennya, karena dia bukan pasien di sini, tidak punya nomor rekam medis, kita tinggal ketik strip gini, enter. Oh belum ada pasien strip ya, harus bikin dulu pasien strip. Nah, harus bikin, kita bikin dulu di sini ya. Harus ada pasien strip ya. Nah, kita strip kayak gini. Ini harus bikin, tetap harus ada itu ya, sebagai data default. Jadi cukup ini aja, diisi strip ya kan, enter, nanti akan muncul pasiennya kosong, nggak ada. Nah, petugasnya sesuai dengan hak akses login ya. Jenis jual bebas atau karyawan ya kan, dia karyawan sini. Dia asal-asal beli, saya beli paracetamol gak enak badan, tapi tanpa resep dia kan, taunya enaknya pakai itu gitu kan. Ya udah, tinggal cari namanya paracetamol sejumlah, dapat beli berapa Ji? 10 gitu kan. Gak ada potongan, dipotong 10% contoh, dapat potongan ya kan. Aturan pakai kita isi. Nah, 3 kali 1. Nah, contoh seperti ini. Dia bayarnya adalah
pakai apa? Nah, bayar via cash. Nah, ya kan? Jumlah bayarnya habisnya kan habisnya 115.000, dia bayar 200.000. Nah, contoh seperti ini. 100. Nah, kembali 15.000 ya kan? Habisnya 115 ya kan? Dia habisnya bayar 120. Nah, contoh seperti ini, kembali 4.000. Ya. Kita klik simpan. Yes. Mau cetak aturan pakai. Ini ada juga namanya kayak gini nih. Tuh, ini apa ini? Oh, temporary-nya dia. Cetak aturan pakainya juga, ya kan? Bisa dicetak aturan pakainya juga. Nah. Atau cetak notanya juga tadi di tombol cari. Nah, ini tinggal diklik. Klik kanan cetak ulang nota. Nah, kayak gini. Loh. Kok enggak jalan ya? Oh, error. Seharusnya muncul. Nah. Oh, ntar biar dicek aja lah notanya. Ya. Pembayaran juga di farmasi, Pak? Enggak. Orang ini kan? Kan kita ingin dia bayarnya berapa gitu. Jadi dia ngentri bayarnya berapa nantinya gitu kan. Nanti dari apa namanya? Dari dari kasir tinggal validasi ini aja di tombol cari di farmasi data penjualan orang kasir ya kan, tinggal diklik verifikasi akun bayarnya apa, bayar cash gitu. Kalau ngisi jumlah uangnya di kasir nggak bisa, Pak? Bisa aja ngisi jumlah uang Kita nggak usah di. maksudnya pas waktu di farmasi input penjualan ini ya kan, Kita kosongin nggak apa-apa. di sini ya kan sesuai muncul dulu kan, nanti bisa disimpan dulu, langsung disimpan aja nggak apa-apa gitu. Nah, di catatannya kita isi nama pasien, nama orang yang beli, boleh, Pak? Boleh, silakan catatan, nggak masalah. Catatan sih terserah kalau itu ya kan. Nah. Atau kalau mau sebelum disimpan kasir ya kan, belum disimpan klik cetak nota dulu ya kan, nanti silakan bayar ke kasir ini kan, baru nanti kalau sudah di kasir disimpan baru tinggal kita klik simpan. Terserah sih kalau penjualan ya kan. Tetap harus muaranya ke kasir, nanti tinggal kasir verifikasi. Agar apa? Stok 10 ini, stok jumlah 30 tadi ini ya kan, paracetamol ini jumlahnya ini nanti bisa otomatis terkurangi stoknya. Kalau ini nggak diverifikasi, klik kanan verifikasi ini, nggak bisa terkurangi stoknya yang ada di di farmasi. Itu. Ya. Nah, error apa ini? Update. Error. Ada datanya kan Ibu? Gimana? Oh, bisa. Itu di mata tetap tadi D itu tadi di data D, di bawah sendiri penggunaan obat dan BHP, di D menu D penggunaan obat alkes dan BHP. Kita filter pas status rawat jalan atau semuanya. Kita cari barangnya di sini ya kan, cari barangnya paracetamol 50, refresh. Nah, ini paracetamol 50 mg dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ini
ternyata digunakan untuk pasien atas nama Pipin sejumlah 30, pasien atas nama Azhar sejumlah 5. Total penggunaan obat 35 tablet untuk pasien alamat ini dengan dokter peresepnya ini. Tinggal statusnya aja, pengen dirubah, oh status yang rawat jalan saja, oh status rawat inap saja, atau semua status rawat jalan dan rawat inap. Di atas ini filterisasi, mau disesuaikan dengan asal stok yang di apotik saja. Asal stok yang di kalau asal stoknya kalau ada tempat lain itu ada farmasi 1 sama farmasi 2. Tapi kalau ini kan satu farmasi, dia membacanya sesuai pemberian pasien. Kan ada 2 tadi. Riwayat obat berdasarkan transaksi, semuanya terbaca. Kalau yang data penggunaan berdasarkan pemberian berdasarkan resep. Ini. Jadi ini laporannya. Beda lagi kalau sama di sini ada namanya laporan keuntungan penjualan dan pemberian obat. Kalau penjualan tadi dari setiap ibu menjual obat kepada pasien yang di luar pembelian, nanti akan muncul di sini keuntungannya berapa. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Tadi belum saya verifikasi soalnya. Makanya belum untung. Ya kan? Ya, belum dianggap kan sebagai pemberian. Itu kan samanya kan orang farmasi ngeluarkan obat tapi uangnya di kasir gak ada. Tadi kan gak saya verifikasi. Nanti kalau saya verifikasi maka akan muncul keuntungannya di sini. Hah? Tutup billing, anggaplah seperti itu. Verifikasi seperti itu. Jadi farmasi ngeluarkan obat, pasien silakan ke kasir untuk bayar dulu, setelah bayar baru ke sini ambil obatnya. Nah, alurnya seperti itu. Takutnya kalau nggak diverifikasi, orang farmasi ngeluarkan obat, pasien pulang, ya kan? Kasir nggak merasa terima duit. Nah, maka di sini nggak akan muncul keuntungannya, ya kan? Tapi barang di farmasi stok belum terkurangi. Tapi secara sistem loh ya, tapi secara real terkurangi. Kalau kita ngecek riwayat obat per pasien, jadi selesai misalnya 1 bulan pasien itu berobat Pasien tersebut, oh riwayat pasien tersebut pernah mendapatkan obat apa saja. Nah, kalau itu ada di riwayat obat pasiennya. Jadi gini nih, berarti setiap pasien dirawat, contoh ini pasien atas nama Pipin, dia pernah mendapatkan obat saja. Obat apa saja itu masuk di menu riwayat data rekam medis, riwayat perawatan. Nah, kita cek di sini di riwayat perawatan, dia di sebelah kiri ada kita centang yang obat saja, obat. Nah, di sebelah kiri. Kalau pengen dimunculkan semuanya ya, nanti tinggal klik yang pemberian obat Alkes dan PHP, kita refresh. Dari tahun 2000 sampai tahun 2022 dia pernah mendapatkan obat apa saja. Oh, dapat paracetamol 30 tab berdasarkan kunjungan tanggal sekian. Oh, dapat ini berdasarkan kunjungan tanggal sekian. Ya kan? Berdasarkan ini pendosan obat sekian. Termasuk dia pernah enggak pembelian obat luar, ya kan? Kalau dia pakai yang penjualan tadi, memasukkan nomor rekam medisnya, nanti akan muncul. Termasuk obat BPJS yang statusnya piutang, yang obat kronis 7/23. Nah, nanti akan muncul di sini juga seperti itu. Nah, semua obat dari seluruh pernah dia mendapatkan obat apa saja. Termasuk yang obat biasanya, loh kemarin kan baru dapat obat di tanggal 23 kan? Di kunjungan tanggal 8 Anda mendapatkan obat 23. Sekarang kok 1 minggu minta obat lagi, ya kan? Nah, terbaca di sini. Ya. Oke. Kalau yang di menu D ini, kalau kita pengen lihat rekap obat per pasien. Nah, jadi kita tinggal filter obat. Contoh nih di status rawat jalan tanggal hari ini akan muncul obat per pasiennya berapa dengan tuslah pendapatan. Oh, ternyata obat yang didapatkan hari ini 1 juta. Jumlah tuslah pendapatan untuk R-nya, uang R-nya itu 100 rupiah. Nah.
Termasuk ada resep luar kalau seandainya obat di sini habis gitu kan. Saya mau tebus obat di resep luar tapi pakai resep dari sini. Ya kan? Tinggal dari pasien rawat inap, klik kanan obat, input resep luar mana itu? Permintaan. Menu resep luar. Permintaan resep luar iki piye lah dia kowe? Ya sing resep luar. Pasien ternyata obatnya nggak ada di sini, dia sama dokter dia harus ambil resep ke rumah sakit provinsi, ke apotek Kimia Farma ya kan. Tapi pasien tersebut pengen beli sendiri ya kan. Nah, dokter itu cukup seperti ini. Pipin ini contoh pipin ini, klik 2 kali di kolom pertama, di sebelah kiri ini ada resep luar. Nah, jadi cuman dikasih lembar resep aja, paracetamol sejumlah 30 dengan aturan pakai 3 kali 1. Contoh seperti ini, klik simpan, yes, ya kan. Maka nanti kalau seandainya dia minta, saya minta form lembarnya dok, nah kan, dia seperti ini, tebus luar. Jadi kalau suatu saat pindah orang pasiennya itu ke farmasi, mbak saya tadi sama dokter sudah dikasih resep untuk tebus luar, bisa dikopikan, dicetakkan form lembar resepnya, gitu kan? Di menu copy resep luar, ya kan? Kita refresh dulu. Ya kan, kita refresh dulu, kita munculkan tombol semua, klik resep, nah ini bisa dicetak. Nah, copy resep tebus luar formnya sebagai lembarannya. Kalau memang tidak ada obatnya di sini, tapi dokter meresepkan dari sini, ya kan. Nah, bikin sebagai copy resepnya, form lembar resepnya. Kan sudah nggak pakai kertas lagi karena sudah jalan e-resep. Tidak mungkin dokter mencetakkan dari ruangannya, maka orang farmasi yang berhak mencetaknya, ya kan? Oke, ada yang ditanyakan? Jadi gini nih, pasien atas nama Kiki Eltasari, dia dibuatkan seperti tadi ODD, ya kan? Di obat, permintaan stok obat pasien. Nah, dibuatkanlah paracetamol ini, ya kan? Sejumlah berapa? Contohnya 20. Ya kan, dengan aturan pakai 3 kali 1 untuk diberikan jam 6, jam 16 sama jam 10. Ya kan? Nah, kita klik simpan. Nah, apakah data mau simpan? Iya. Di tombol cari ini kita bisa cetak. Nah, seperti ini. Paracetamol klik. Dari sini nanti ada permintaan stok obat pasien. Ini yang minta berarti dari teman-teman ruangan. Yang entry yang tadi permintaan stok obat pasien untuk tanggal sekian dan tanggal sekian, ya kan? Sama dengan kan resep dia kan? Nah. Klik obat, daftar stok obat pasien tadi. Tinggal kita cari yang daftar pemberian tadi. Mana tadi ya? Yang permintaan. Oh, sorry. Tetap pakai menu farmasi, daftar resep dokter, rawat inap,
permintaan stok pasien. Nah, ini kan muncul kan, yang Kiki Eltasari yang belum terlayani jam 16.06.2041. Nah, ini di detail stok. Nah, apa tadi, paracetamol ya. Ini tinggal diklik validasi. Nah, tinggal disesuaikan, ya kan? Tadi yang bawah, nah 20 ini, ya kan? Jam berapa saja, nanti tinggal validasi lagi, karena tadi sudah dibuatkan, ya kan? Kalau di kita itu yang mengentri obatnya tetap kita, farmasi, Pak, bukan perawat. Ya berarti masih pakai kertas resep tadi, bukan pakai ini lagi, berarti pakainya rawat inap, klik kanan, obat, pemberian obat. Kan masih pakai kertas, ya kan? Nanti kalau sudah jalan resep ya itu semua, mau nggak mau, ya kan? Berarti kalau ODD mau, berarti yang rawat jalan resepnya udah jalan, ODD-nya udah jalan pakai permintaan. Ya. Gimana, ada yang ditanyakan lagi? Yang sekiranya bisa dijalankan dulu ya tadi itu e-resep itu dulu. Coba dijalankan e-resep dari unit, kemarin kan dari unit-unit perawatan poli itu kan sudah 86 kan, dia udah paham. Artinya mau nggak mau dia harus sebagai mentornya ke dokter, atau nanti tim IT sebagai menengahi antara perawat dengan dokter gitu. Nanti kalau itu udah jalan, teman-teman farmasi tinggal validasi. Memang harus dukungan dan kerjasama. Itu pun saya dulu juga sama. Ketika dokter kami perintahkan untuk entry resep, ya kan, ya mau